Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mengupdate ya atau kasih tips buat temen-temen yang sudah pakai atau yang sudah beli mesin espresso Guerrero TBK 01 ini. Ya gue lihat tuh kemarin udah beberapa bulan lalu, udah cukup lama ya setelah gue review tuh, oh ternyata banyak banget yang beli mesinnya nih ya. Nah terus gue dapet feedback beberapa orang kelihatannya ini kesulitan pada saat mengoperasikan mesin ini gitu ya. Nah jadi di video ini akan gue rangkum dari beberapa kesulitan teman-teman gitu ya. Gue akan coba bantu jawab satu persatu gitu ya. Nah tapi memang di sini permasalahannya itu tidak terlalu banyak lah, cuma ada 2 atau 3 problem doang gitu ya. Yang pertama, ketika teman-teman baru beli mesin ini ya, di bagian penampung air ya, di bagian sini nih ya, tapi yang ada di mesin dia itu ada silikon plugnya ya, atau karet penutup ya, yang warnanya itu kalau tidak salah orange atau merah. Itu jangan lupa teman-teman cabut dulu. Oke, setelah itu teman-teman isi water tanknya, dipenuhin aja. Nah pada saat pertama kali beli itu kan dia sistem pemanas di dalamnya nih yang untuk penampung airnya kan masih kosong ya. Teman-teman itu harus secepat mungkin ya masukin air atau narik air yang ada di water tank gitu ya ke dalam sistem pemanas tersebut. Caranya seperti apa? Cara paling gampang itu adalah pertama kan dinyalain dulu ya. Dia akan kedip-kedip, tunggu aja sampai dia ini menunjukkan angka di 92 gitu ya. Nah ini ada penunjuk suhu nih. Terus yang teman-teman lakukan adalah teman-teman taruh nih ya, taruh penampung, mau gelas, mau ember, mau apapun itu di tempat untuk steam one-nya ya. Teman-teman taruh seperti ini ya. Terus teman-teman langsung buka ininya nih ya, buat katupnya nih yang ada di sebelah kanan mesin, teman-teman buka sampai mesinnya berbunyi gini. Nanti dia akan keluar air. Nah pertama kali gitu ya, pertama kali itu dia tidak akan keluar air dulu karena dia masih proses narik nih ya. Jadi pada saat mesinnya nyala ya, pompa airnya itu dia nyedot air tuh. Nah itu bisa mempercepat proses untuk masuk air ke dalam si sistem pemanasnya ini gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya, yang kedua ini biasanya setelah selesai steam gitu ya, di layar ini muncul tulisan E2 ya. E2 itu teman-teman jangan langsung berpikir wah mesinnya rusak enggak ya. E2 itu dia menunjukkan bahwa suhunya untuk teman-teman pakai bikin espresso yang selanjutnya itu masih terlalu tinggi. Artinya teman-teman harus turunin. Gimana cara turuninnya? Di sini ada 2 cara sebenarnya ya. Artinya yang pertama, teman-teman matiin dulu aja mesinnya, diemin gitu ya sampai dia suhunya akan turun. Atau cara yang kedua, ini cara yang paling cepet nih ya. Teman-teman juga lakukan hal yang sama nih ya. Kan tadi ada di sini ya, ketika di kalau tombol steam menyala nih, dia itu teman-teman pada saat putar dia akan tetap keluar uap, atau mesin ini akan memanaskan ya, memanaskan untuk sistem pemanas ini dengan suhu yang lebih tinggi ya. Tujuannya supaya air itu pada saat masuk langsung diubah menjadi uap. Oke, jadi ketika sudah selesai steam susu gitu ya, teman-teman pencet lagi aja tuh ya. Jadi yang nyala ini ada ketiga tombol ini ya, keempat, 1 2 3 4. Habis itu teman-teman gak usah pencet apa-apa, ini teman-teman buka lagi, dibuka ya. Tujuannya itu biar seperti yang tadi, air yang suhunya masih dingin yang ada di water tank masuk ke dalam sistem pemanasnya gitu, otomatis suhunya dia akan turun. Ketika sudah dibuka seperti itu ya, teman-teman tutup, nanti ini akan berubah lagi angkanya jadi 92 atau menunjukkan suhunya nih. Nah terus problem selanjutnya itu masalah steam ya. Katanya steamnya berantakan ya, nggak stabil. Nah tipsnya gini teman-teman, ketika teman-teman habis bikin espresso ya, terus teman-teman pencet bagian steamnya, dia akan menunggu nih ya. Nanti ketika suhu di sini sudah ready ya, teman-teman jangan langsung steam, tapi teman-teman buang dulu nih, buang dulu yang ada di sini nih. Bukanya pelan-pelan aja, karena pertama kali yang keluar dia pasti akan air. Itu hal yang wajar. Nah terkadang air yang ada di dalam steam one itu, dia itu bisa bikin susunya tuh kurang creamy lah ya, atau tercampur sama air ya. Jadi teman-teman pastikan setelah dibuka gitu ya,
dibuka dulu sampai airnya yang keluar itu stop, digantikan dengan uap, baru teman-teman matiin lagi, baru siap untuk steam. Ya seperti itu sebenarnya, gitu loh ya. Nah terus di sini teman-teman, kemarin setelah gue review grinder timer Chestnut C3, ini ada yang tanya, banyak nih yang tanya ke DM gue ya, Bang, timer Chestnut C3 bisa buat bikin espresso nggak? Nah ini abis ini sekalian gue kasih lihat ya hasil espressonya seperti apa. Ini gue bener-bener cuma 1 kali take aja buat kasih lihat teman-teman sebenarnya ini bisa nggak sih ya si grinder ini dibikin untuk espresso gitu ya. Abis itu kita baru masuk ke kesimpulan. Oke, lanjut. Oke guys ya, jadi ini gue mau coba ya bikin espressonya, tapi di sini sudah gue siapkan pakai gilingnya pakai timer Chestnut C3. Kita lihat ya bisa apa enggak. Sip, ekstrak. Dia ada channeling dikit ya guys ya, gue tampingnya kayaknya miring. Ini gue mau ekstrak 28 detik aja. Oke, sip. Ya, nih teman-teman lihat. Ya, ini kremanya tebel banget. Ya, nah nanti akan gue jelaskan nih kenapa kremanya tebel banget. Ya, ini juga sekaligus tips buat teman-teman biar tidak tertipu ketika beli mesin espresso. Oke, lanjut kita masuk ke kesimpulan. Oke guys, ya tadi sudah lihat ya. Itu tadi memang gue cuma 1 kali take doang, dan tadi itu channeling karena gue tampingnya tuh cuma ya udah asal gue taruh bubuk kopi dari sini langsung gue tamping gitu ya. Tapi setidaknya teman-teman sudah bisa lihat ya. Ini hasil espressonya, dia itu kremanya bagus. Ya, dan hari ini gue lagi mau minum apapun terserah ya teman-teman, mau sebut americano, mau sebut long black ya, pokoknya gue lagi mau dicampur aja. Oke, nah yang pertama kesimpulannya adalah jadi di sini gue mau bahas dulu mengenai respon teman-teman ya yang sudah pakai mesin ini. Ada beberapa yang bilang wah kecewa sama mesinnya ya karena espressonya tidak ada krema, steam susunya susah. Nah, di sini gue mau menjelaskan ke teman-teman. Sebenarnya itu teman-teman nggak bisa langsung menyalakan mesin. Ya, nggak bisa langsung menyalakan mesin. Teman-teman itu harus latihan dulu. Ya, sama aja kayak teman-teman mungkin udah bisa nyetir mobil gitu ya. Ketika ganti mobil, ya pasti teman-teman itu butuh penyesuaian dulu. Ini buat yang sudah bisa nyetir nih. Ya, apalagi buat teman-teman yang belum bisa nyetir, otomatis harus latihan dulu, harus tahu oh mobil ini feelingnya seperti apa nih. Ya sama dengan mesin espresso juga. Semua orang yang dia sudah bisa pakai mesin espresso komersil ya ataupun dia sudah punya merek mesin lain, ketika pakai mesin yang baru itu pasti akan butuh penyesuaian lagi. Jangan apa-apa, wah menyalahkan, oh kopinya nggak keluar krema, artinya kopinya jelek, wah mesinnya gini, jangan. Ya, nah itu juga tadi sempat gue bilang ya, gue mau bahas mengenai krema. Tadi kenapa bisa tebel banget, ya. Nah ini hati-hati buat teman-teman yang memang belum terlalu paham soal kopi-kopian, soal alat-alat kopi gitu ya. Di sini memang ada beberapa kali gue lihat video gitu ya, yang jual mesin espresso tuh hanya menjualnya wah hasil kremanya tebal. No, hati-hati buat teman-teman, jangan sampai termakan hal yang seperti itu gitu ya. Kenapa tadi kremanya bisa tebal? Karena kopinya ini fresh roasted ya, belum ada 1 minggu selesai di roasting, otomatis dia kremanya akan tebal. Kenapa? Karena gas CO2 nya masih banyak banget gitu ya. Jadi krema itu tebal atau tidak memang dipengaruhi dari mesinnya juga, memang betul ya, pressure-nya seperti apa, suhunya seperti apa, tapi inti utamanya itu adalah dari kopinya ya. Teman-teman hati-hati jangan sampai termakan sama iklan yang membawa gimmick, oh kremanya tebel, oh no, hati-hati banget ya. Nah terus yang berikutnya, tadi gue lupa mention, gue giling ini gue pakai bubuk kopi 16 gram ya, terus gilingnya di nomor 7.
Itu tadi di nomor 6 gue coba agak terlalu halus, di nomor 8 agak terlalu ngocor gitu ya. Jadi gue pakai di nomor 7 nih, pakai Timor Chestnut C3. Nah kalau belum nonton video reviewnya, nonton di sebelah sini dulu. Nah terus sorry tadi gue kelupaan buat teman-teman yang belum nonton video review gue pas pertama kali pakai si Guerrero TBK01 ini ya, teman-teman bisa cek di sebelah sini atau coba aja search di YouTube channel gue TBK01, pasti nanti langsung muncul ya. Oke, terus yang berikutnya teman-teman ya, ini memang untuk steam susunya menurut gue lumayan kenceng ya untuk kelas mesin yang harga segini ya. Kenapa seperti itu? Karena teman-teman bisa lihat pada saat gue bikin video review pertama kali ya mesin TBK01 ini, gue bilang oke, ini steamnya kenceng, enak gitu ya, dan hasil susunya itu pun foamnya bagus gitu ya, dan foam sama si liquid susunya tuh bisa kecampur ya. Jadi bukan tipe yang foamnya di atas susunya di bawah, enggak, jadi dia bisa tercampur dengan rata gitu ya. Nah terus kalau nggak salah update berikutnya yang gue tahu ya, The Biji Kopi ini jual ya, ini portafilternya untuk mesin TBK01 ini yang ada spoutnya nih. Kan kalau ini kan bottomless ya seperti ini. Nah dia tuh jual yang ada spoutnya kiri kanan ya. Ya mungkin di sini ada teman-teman yang ngopi di rumah, kalau merasa wah pakai single seperti ini ya, terus kopinya terasa strong banget, teman-teman mungkin bisa beli portafilternya yang double spout ya. Jadi teman-teman bisa sharing sama siapa lah gitu. Nah terus buat teman-teman kalau misalkan mau lihat ya sebenarnya tuh The Biji Kopi ada jual apa-apa aja ya, teman-teman langsung cek Instagramnya, ada di sebelah sini @the.bijikopi ya. Terus nanti semua link pembeliannya akan gue taruh di deskripsi ya. Terus kalau teman-teman yang sudah beli mesin ini terus masih bingung, masih belum bisa cara pakai maksimalnya seperti apa ya, teman-teman langsung DM gue aja ya. Tapi follow Instagram gue dulu di sebelah sini di @remaringka ya. Secepat mungkin dan sebisa mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, kalau misalkan next teman-teman punya saran gue mau bahas video mengenai apa, silahkan tulis di kolom komentar. Akan gue catat dulu, kalau memang bisa gue bikin videonya akan gue bikin. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.